Pada malam musim dingin yang sangat dingin, seorang pria sendirian melihat dua serigala bergerak diam-diam di perbatasan tanahnya. Alih-alih menunjukkan agresi, hewan-hewan yang mengesankan tetapi ketakutan ini tampak gelisah, mencakar pintunya seolah mencari perlindungan. Saat membuka pintu, dia tidak siap untuk pengalaman yang akan mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh serigala-serigala yang kedinginan ini? Dan mengapa mereka memilih kenyamanan rumah manusia daripada bertahan di alam liar yang sudah menjadi habitat mereka? Ethan Frost sangat mengenal musim dingin yang brutal di pedalaman Alaska, tempat dia menghabiskan seluruh hidupnya. Dia tahu betul betapa menusuknya dingin dan betapa ganasnya angin yang menyapu daerah itu. Kabin kayunya kokoh tetapi sudah termakan usia menjadi saksi dari puluhan tahun menghadapi salah satu cuaca paling ekstrim di dunia. Namun, meskipun berpengalaman, dia sama sekali tidak siap menghadapi apa yang terjadi pada malam bersalju itu setelah hari musim dingin yang biasa. Ethan telah menyiapkan cukup kayu bakar untuk melewati malam dan memastikan rumah kaca kecilnya yang berisi sayuran tetap aman dengan pemanas sederhana. Saat malam tiba, dia duduk di dalam rumah menikmati kehangatan perapian dan secangkir teh panas. Namun tiba-tiba, suara cakaran dan rintihan pelan memecah keheningan malam, menarik perhatiannya. Awalnya, Ethan mengira itu mungkin anjing liar, sesuatu yang tidak terlalu aneh mengingat banyak anjing tanpa pemilik berkeliaran di dekat kota. Tetapi ketika dia melirik melalui jendela yang dipenuhi embun beku, detak jantungnya meningkat. Di terasnya berdiri dua serigala kurus. Bulu mereka yang dulu indah kini menggumpal dan diselimuti salju. Napas mereka terlihat jelas di udara yang membeku. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda agresi, melainkan gemetar karena kedinginan dan kelelahan. Salah satu dari mereka bahkan melolong pelan, seolah memohon pertolongan. Ethan merasa terjebak antara naluri dan kehati-hatian. Meskipun serigala adalah predator liar, hewan-hewan ini tampak lebih putus asa daripada berbahaya. Dengan hati-hati, dia mengambil senter dan perlahan membuka pintunya. Serigala yang paling dekat dengannya maju sedikit, matanya yang bersinar, bukan karena niat jahat, melainkan karena permohonan mendesak. Pada saat itu, rasa takut Ethan tergantikan oleh empati yang mendalam. Apa yang bisa membuat hewan-hewan ini mencari perlindungan dari manusia? Dan apakah tindakannya memberikan pertolongan justru akan membawa bahaya ke dalam rumahnya sendiri? Inilah awal dari pertemuan luar biasa antara seorang pria yang hidup sendirian dan dua serigala liar. Sebuah peristiwa yang akan menguji keberanian Ethan, mengguncang pandangannya tentang alam, dan membawa hasil yang tidak pernah terbayangkan. Berdiri di ambang pintu kabinnya, jantung Ethan berdebar saat dia mengamati serigala-serigala itu di tengah badai salju yang terus berputar, membentuk tumpukan kecil di depan rumahnya. Suhu turun drastis hingga menusuk tulang, dan dia melihat bagaimana serigala-serigala itu menggigil di balik bulu mereka. Mata mereka yang lebar dan tajam tampak memohon kehangatan dan perlindungan. Itu adalah pemandangan yang menggetarkan sekaligus mengundang iba, predator liar yang terpaksa mencari tempat berlindung. Ethan menggenggam gagang pintu erat-erat, ragu-ragu. Akal sehatnya berteriak bahwa ini adalah keputusan gila, membiarkan serigala masuk ke rumahnya. Mereka adalah makhluk liar, tak terduga, dan berpotensi berbahaya. Namun, saat ia menatap mata mereka yang penuh penderitaan, keyakinannya semakin kuat bahwa mereka tidak berniat mencelakai siapapun. Tubuh mereka yang gemetar dan wajah mereka yang kelelahan mencerminkan keputusasaan, bukan kebencian. Menarik napas dalam-dalam, Ethan mengambil keputusan. Melawan hembusan angin yang semakin kuat, ia membuka pintu lebih lebar dan memberi isyarat agar mereka masuk.
Para serigala tampaknya berbagi momen komunikasi, mungkin sebuah pemahaman, sebelum akhirnya melangkah maju dengan ragu. Jejak kaki mereka tercetak lembut di salju yang berputar. Saat melewati ambang pintu dan merasakan kehangatan kabin, tubuh mereka tampak lebih rileks, seolah-olah melepaskan beban berat perjuangan bertahan hidup di belantara yang membeku. Dengan gerakan anggun dan penuh kehormatan, mereka memasuki ruang tamu dan berhenti tepat di balik pintu. Ethan bergerak perlahan agar tidak membuat mereka takut, lalu menutup pintu, meredam suara angin tajam di luar. Dalam hati, ia berdoa agar keputusannya tidak keliru. Para serigala terdiam sejenak, napas mereka terdengar jelas dalam keheningan kabin. Perlahan, mereka mulai menjelajahi sekeliling dengan rasa ingin tahu yang hati-hati, mengendus perabotan dan tumpukan kayu bakar di dekat perapian. Ethan mengamati dalam diam dari kejauhan. Salah satu serigala yang lebih kecil dan memiliki bercak abu-abu di punggungnya, berjalan dengan pincang, tampak lebih banyak bertumpu pada kaki kanan. Tulang rusuknya menonjol, bukti dari kelaparan berkepanjangan. Serigala yang lebih besar memiliki bekas luka di moncongnya. Meskipun tubuh mereka kurus, mereka tetap bergerak dengan ketenangan yang anggun, tanpa tanda-tanda tergesa atau panik. Ethan terpesona oleh keindahan alami mereka yang sederhana namun mencolok. Ia berjalan ke perapian dan menambahkan sebatang kayu lagi, memperkuat kehangatan di dalam ruangan. Api berkedip, bayangannya menari di dinding, menciptakan cahaya yang menenangkan. Para serigala tampak tertarik pada api, salah satunya mengeluarkan rintihan pelan saat mendekat. Mungkin baru pertama kali merasakan kehangatan seperti itu. Saat suhu kabin semakin nyaman, Ethan sadar bahwa prioritas berikutnya adalah memberi mereka makan. Ia menggeledah dapur kecilnya dan mengambil beberapa potong daging yang awalnya ia siapkan untuk makan malamnya sendiri. Tidak yakin apakah memberi mereka daging mentah adalah pilihan yang tepat, namun menyadari tidak ada alternatif lain, ia akhirnya memutuskan untuk tetap memberikannya. Ia meletakkan piring berisi potongan daging itu di lantai dan mundur beberapa langkah mengamati reaksi mereka. Serigala yang lebih kecil maju lebih dulu dengan hati-hati mengendus udara sebelum akhirnya berani menggigit sedikit. Tak lama kemudian, serigala yang lebih besar bergabung dan bersama-sama mereka melahap makanan itu dengan cepat. Mata mereka memancarkan rasa lega, seolah sedikit beban hidup mereka terangkat. Ethan merasakan gelombang belas kasih menyelimutinya. Sudah berapa lama mereka tidak menemukan makanan? Alam bisa sangat kejam, dan hawa dingin yang ekstrem membuat berburu hampir mustahil bagi yang lemah atau terluka. Setelah kenyang, tubuh mereka yang sebelumnya tegang mulai sedikit lebih rileks. Ethan tetap menjaga jarak aman, duduk di kursinya dekat perapian. Ia sangat sadar akan risiko yang ada, tetapi entah mengapa, keberadaan mereka memberikan ketenangan. Mereka tampak kelelahan, mungkin berada di ambang kehancuran. Naluri alami mereka terkalahkan oleh kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Fakta bahwa mereka menerima keberadaannya menunjukkan betapa terdesaknya mereka, sekaligus bentuk kepercayaan yang langka. Seiring waktu berlalu, ikatan yang unik mulai terbentuk. Ethan terus menjaga api tetap menyala, sesekali membalik halaman novel lama yang sudah berkali-kali ia baca, sementara serigala-serigala itu beristirahat dengan gelisah. Sesekali mengangkat kepala saat mendengar suara angin atau bunyi kayu yang meletup dalam api. Pada satu momen, serigala yang lebih besar mengeluarkan rintihan pelan dalam tidurnya. Cakarnya bergerak halus, seolah mengejar sesuatu dalam mimpi. Ethan merasakan dorongan untuk menenangkannya, tetapi ia menahan diri, menghormati pemahaman sunyi yang kini ada di antara mereka. Saat malam semakin larut,
Ethan menyiapkan tempat tidur darurat di bagian paling hangat dari kabin. Ia mendorong serigala-serigala itu untuk beristirahat di sana, menyediakan selimut dan menambahkan lebih banyak kayu ke dalam perapian agar kehangatan tetap terjaga. Mereka menurut, meskipun dengan sisa tenaga terakhir mereka, meringkuk menjadi bola kecil dengan hidung terselip di bawah ekor. Mengamati mereka, Ethan menyadari bahwa ia sendiri juga membutuhkan istirahat. Hari itu telah berjalan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan, dan kelelahan jelas terasa. Sebelum tidur, ia memastikan kembali bahwa semua pintu dan jendela terkunci, suatu kebiasaan penting di tengah alam liar. Namun kini, tindakan pencegahan itu terasa lebih krusial dengan 2 tamu liar di bawah atapnya. Saat ia meredupkan lampu, ia berharap dalam diam agar malam berlalu tanpa gangguan. Meskipun banyak cerita tentang pertemuan dengan serigala, instingnya meyakinkan bahwa hewan-hewan ini tidak berniat mencelakainya. Fajar menyingsing lebih cepat dari yang Ethan perkirakan. Ia terbangun oleh cahaya matahari lembut yang merembes melalui jendela yang berlapis es. Mengharapkan kekacauan atau tanda-tanda agresi, ia justru menemukan pemandangan yang damai. Serigala-serigala itu sudah terjaga, menatapnya dengan sesuatu yang tampak seperti kelelahan bercampur rasa terima kasih. Setelah menghidupkan kembali api, ia memperhatikan bahwa pincang serigala yang lebih kecil tampak lebih parah dibanding malam sebelumnya. Mungkin kondisinya memburuk semalaman. Dengan rasa khawatir yang meningkat, Ethan mendekat untuk menguji apakah serigala itu akan membiarkannya lebih dekat. Ia bergerak hati-hati, berlutut dan perlahan mengulurkan tangannya. Serigala itu menatapnya tanpa bergerak, seolah memahami niatnya. Dengan hati-hati, Ethan menyentuh kaki belakangnya, membuat serigala itu mengeluarkan geraman pelan. Karena tidak nyaman, meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menggigit. Ia merasakan pembengkakan, mungkin luka lama atau radang dingin. Menyadari risiko dalam menangani kondisi ini, ia merasa terdorong untuk membantu. "Aku akan melakukan yang bisa aku lakukan," bisiknya. Seakan serigala itu dapat memahami janjinya. Ethan bangkit dan mengambil kotak pertolongan pertama, sederhana dari lemari, diam-diam bersyukur atas pelatihan kepanduan yang pernah ia jalani. Meskipun ia tidak memiliki keterampilan medis hewan, ia tahu cukup banyak untuk membersihkan dan membalut luka. Tantangan sesungguhnya adalah mendapatkan kepercayaan serigala agar mau menerima perawatannya. Dari sudut ruangan, serigala yang lebih besar mengamati dengan cermat. Mata ambernya mengikuti setiap gerakan Ethan, sepenuhnya sadar bahwa kepercayaan yang rapuh sedang diuji. Dengan sangat hati-hati, Ethan mendekat, berlutut di samping serigala yang lebih kecil, yang terbaring menggigil di atas selimut. Ia berbicara dengan nada lembut dan menenangkan, berharap bisa meredakan ketakutannya. Jika serigala itu bisa menoleransi pendekatannya, ia mungkin dapat membantunya. Jika tidak, ia harus mundur. Gerakan yang salah bisa merusak kedamaian sementara di antara mereka. Serigala kecil itu menatap Ethan, matanya mencerminkan perpaduan antara ketakutan dan rasa sakit. Tubuhnya tegang, ragu apakah harus mempercayai manusia di hadapannya. Ethan dengan lembut menepuk selimut, mendorongnya untuk tetap tenang. Betapa leganya ia ketika serigala itu mengeluarkan erangan pelan dan meletakkan kepalanya di atas cakarnya, sementara serigala yang lebih besar tetap dekat, mengawasi dengan waspada, siap bertindak jika ada tanda bahaya. Ethan membuka kotak pertolongan pertama miliknya yang lebih cocok untuk luka ringan manusia dibanding cedera hewan liar. Ia jarang menggunakannya, biasanya hanya untuk luka kecil akibat menebang kayu. Kini dengan situasi yang jauh lebih serius di hadapannya, ia merasakan beratnya tanggung jawab yang harus ia emban. Ethan bergerak dengan hati-hati, suaranya berbisik lembut. Sadar bahwa serigala yang lebih kecil mungkin bereaksi defensif jika merasa terkejut.
Semua baik-baik saja, ujarnya menenangkan. Dengan lembut meletakkan handuk yang dilipat di bawah kaki belakang serigala yang terluka. Saat ia mengoleskan antiseptik dengan kapas, serigala itu mengeluarkan geraman pelan tetapi tetap diam. Lukanya tidak terlalu parah, tetapi memerah dan bengkak, kemungkinan diperparah oleh dingin dan perjalanan panjang yang terus-menerus. Gelombang empati menyentuh Ethan saat ia membayangkan betapa beratnya perjuangan hewan ini bertahan hidup di musim dingin yang kejam. Di dekatnya, serigala yang lebih besar berjalan mondar-mandir, mengeluarkan geraman rendah yang mencerminkan kekhawatiran. Ethan menatapnya dengan tenang. "Aku melakukan yang terbaik," katanya, seolah-olah serigala itu bisa memahami niatnya. Ia sadar akan risikonya berbicara keras di lingkungan yang sunyi, mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Namun, ia berharap suaranya yang stabil dapat menjaga ketenangan situasi. Setelah merawat luka dan memasang perban ringan, Ethan memeriksa bantalan kaki serigala itu, menemukan retakan dan tanda-tanda awal radang dingin. Ia mengoleskan salep pelembut pada kulit yang rusak, lalu membalut kakinya dengan kain kasa dengan hati-hati. Serigala itu sedikit bergerak dan mengeluarkan rintihan pelan, tetapi tetap kooperatif lebih dari yang Ethan harapkan. Setelah selesai, Ethan menghela napas lega yang tak ia sadari sejak tadi. "Selesai," bisiknya, perlahan menarik tangannya kembali. Serigala itu menghela napas berat, suara yang terdengar seperti kelegaan. Senyum tipis terbentuk di wajah Ethan, merasakan koneksi mendalam dengan makhluk ini. Setelah menangani kebutuhan medis yang mendesak, Ethan mengalihkan perhatiannya ke kelangsungan hidup mereka. Ia memeriksa kembali persediaan makanan di dapurnya. Masih cukup untuk memberi mereka makan sekali lagi, tetapi cadangannya mulai menipis. Kesadaran ini membebaninya. Jika serigala-serigala ini bertahan lebih lama dari beberapa hari, ia harus mencari cara untuk mengisi kembali persediaannya. Tugas yang tidak mudah di musim dingin Alaska yang brutal. Ia memutuskan untuk keluar mengumpulkan lebih banyak kayu bakar dan mencari kemungkinan tempat berburu. Saat mengenakan mantel dan sarung tangan, Ethan berhenti sejenak di pintu, menoleh ke arah serigala-serigala itu. Mereka menatapnya kembali, tetapi tetap diam, tanpa tanda-tanda ingin mengikutinya. "Aku akan segera kembali," bisiknya, lebih sebagai jaminan bagi dirinya sendiri daripada bagi mereka. Saat Ethan melangkah keluar, ia disambut oleh hamparan putih yang luas. Langit kelabu menggantung rendah dan angin dingin menembus pakaiannya. Ia berjalan tertatih di salju tebal menuju tumpukan kayu di tepi propertinya, mengangkut kayu ke atas kereta luncur kecil. Sesekali ia melirik cakrawala, setengah berharap melihat serigala lain atau ancaman potensial lainnya. Pertanyaan berputar di benaknya. Apakah kedua serigala ini bagian dari kelompok yang lebih besar? Apakah mereka ditinggalkan? Apa yang akan terjadi jika kawanan mereka muncul? Setelah mengisi penuh kereta luncurnya, Ethan berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan bersalju yang hening di sekelilingnya. Pemandangannya memang menakjubkan, tetapi ada kekerasan yang tak terelakkan dalam keindahannya. Ia membayangkan serigala yang lebih kecil berjuang melewati tumpukan salju ini, didorong oleh rasa lapar dan rasa sakit hingga batas kemampuannya bertahan hidup. Gambar itu memperkuat tekadnya untuk membantu. Ia percaya bahwa tidak ada makhluk yang seharusnya menghadapi penderitaan semacam ini sendirian. Saat Ethan kembali ke kabin, ia menemukan kedua serigala itu sedang beristirahat di dekat perapian. Serigala yang lebih kecil tampak lebih nyaman, sesekali menjilat kakinya yang terbalut perban. Serigala yang lebih besar selalu waspada, mengangkat kepalanya untuk mengamati saat Ethan masuk.
Ethan meletakkan kayu bakar di samping perapian dan menghidupkan kembali api, membiarkan kehangatan meresap ke dalam jari-jarinya yang membeku. Kemudian ia mengambil sebagian kecil persediaan dagingnya yang semakin menipis, menatanya di atas piring dan meletakkannya untuk serigala-serigala itu. Mereka mendekat perlahan, lapar tetapi tetap berhati-hati, sepenuhnya sadar akan kehadiran Ethan. Saat mereka makan, Ethan merenungkan betapa anehnya momen itu. 2 serigala liar sedang makan di ruang tamunya. Namun, alih-alih ketakutan, ia merasakan hubungan yang semakin dalam, ikatan yang terbentuk dari perjuangan bersama untuk bertahan hidup. Berjam-jam kemudian, suasana damai menyelimuti kabin. Ethan terbuai oleh kehangatan, tertidur di kursi dekat perapian yang berkedip-kedip, bayangannya menari di dinding kayu kabin. Serigala-serigala itu telah menyesuaikan diri, berbaring nyaman di atas selimut yang telah ia sediakan, sesekali bangkit untuk minum dari mangkuk air di dekatnya. Sesaat pikirannya melayang ke kemungkinan menghubungi seseorang, penjaga hutan atau ahli satwa liar, tetapi ia ragu. Ia takut mereka akan membawa serigala-serigala itu pergi atau lebih buruk lagi, memutuskan untuk menyingkirkan mereka jika dianggap berbahaya. Dilema itu membebaninya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menunggu sehari lagi, berharap serigala-serigala itu cukup pulih untuk kembali ke alam liar dengan sendirinya. Namun, ia tak bisa mengabaikan perasaan bersalah karena menginginkan mereka tetap tinggal. Kehadiran mereka yang tak terduga memberinya rasa tujuan yang selama ini samar. Saat malam semakin larut dan angin menderu di luar, kabin itu tetap menjadi tempat perlindungan yang hangat dan nyaman di tengah kegelapan yang merayap. Gelisah oleh peristiwa hari itu, Ethan mondar-mandir di dalam ruangan. Serigala-serigala itu mengamatinya dengan tatapan tenang, seolah memahami pergulatan batinnya. Akhirnya, ia jatuh kembali ke kursinya, merasa terbebani oleh tanggung jawab yang kini ia emban. Apa yang akan terjadi esok hari? Akankah serigala-serigala itu pergi, kembali ke kehidupan liar mereka, atau justru tetap tinggal, mempererat ikatan tak terduga dengan manusia yang telah melindungi mereka? Ethan tidak tahu. Satu hal yang pasti, hari-hari mendatang akan menguji empatinya, kecerdasannya, dan mungkin bahkan batas dirinya sendiri. Saat fajar mereka, cahaya lembut menyelimuti lanskap bersalju dalam kilauan pucat. Di dalam kabin, kehangatan perapian masih menyelimuti Ethan dan 2 tamunya yang tak terduga. Saat terbangun, Ethan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Serigala yang lebih besar tidak lagi berada di dekat perapian seperti sebelumnya. Kecemasan mengusiknya. Apakah serigala itu telah pergi diam-diam di tengah malam? Atau lebih buruk lagi, apakah ia kembali ke dinginnya alam liar dalam kondisi yang belum pulih sepenuhnya? Kekhawatirannya segera terjawab oleh geraman rendah dari sudut ruangan. Di sana, serigala besar berdiri waspada, menjaga rekannya yang terluka. Telinganya tertarik ke belakang, bulunya berdiri tegang. Namun perhatiannya bukan tertuju pada Ethan, melainkan pada pintu. Rasa waspada langsung menyelimuti Ethan. Dengan langkah ringan, ia mendekati jendela, mencoba melihat apa yang membuat serigala itu gelisah. Di luar, dalam cahaya pagi yang masih samar, sosok bergerak perlahan di perbatasan lahannya, di antara pepohonan. Napas Ethan mengembun di kaca jendela yang dingin saat ia berusaha mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Awalnya, ia mengira itu hanya hewan liar, mungkin seekor rusa besar atau bahkan beruang. Tetapi kemudian, sosok manusia muncul dari bayang-bayang pepohonan pinus yang lebat. Jantungnya berdegup lebih cepat, diliputi adrenalin tak terduga. Pengunjung di musim dingin yang ganas seperti ini adalah hal yang langka. Dengan cepat,
Ethan meraih mantel dan senter, lalu menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan setiap tanda pergerakan. Geraman serigala besar terus terdengar, dalam dan penuh peringatan, seakan mengonfirmasi bahwa ada penyusup di luar. Sementara itu, serigala kecil, meskipun masih terluka, berusaha bangkit, tergugah oleh ketegangan yang memenuhi ruangan. "Hening, tidak apa-apa." Ethan berbisik pelan, berusaha menenangkan dirinya sendiri, sekaligus kehadiran yang ia rasakan di dekatnya. Ia membuka pintu sedikit, dan hembusan angin dingin yang tajam menyapu masuk. Sosok misterius itu sudah tak terlihat, tapi jejak mereka di salju membelok ke sisi kabin. Melangkah keluar, Ethan merasakan kecemasan menyelinap dalam dirinya. Angin dingin menusuk pipinya dan ia merapatkan lengannya ke tubuhnya, menyembunyikan tangan bersarungnya sementara matanya mengamati pepohonan di sekitar. Gerakan kecil di dekat tumpukan kayu kembali menarik perhatiannya. Kini rasa penasarannya bertarung dengan naluri kehati-hatiannya. Orang asing yang bersembunyi itu mungkin sedang dalam bahaya, atau justru bisa menjadi ancaman. Dengan keberanian yang dikuatkan, Ethan berseru, "Halo, jika kau butuh bantuan, katakan sesuatu." Hanya suara angin yang meratap sebagai jawaban. Ia melangkah maju dengan ragu, jejak kakinya berpadu dengan jejak orang asing itu. Jantungnya berdetak keras di dadanya. Apakah orang-orang tahu tentang serigala? Apakah ada yang mencarinya? Atau lebih buruk, berniat menyakiti mereka? Tak mendapat jawaban, Ethan memutuskan untuk memeriksa sekitar kabin untuk memastikan tidak ada kerusakan atau upaya pembobolan. Setiap langkahnya berbunyi nyaring di atas salju, suaranya tajam di udara dingin. Saat mencapai tumpukan kayu, ia melihat bekas goresan baru pada kulit pohon di dekatnya. Saat ia menunduk untuk melihat lebih jelas, tiba-tiba sebuah suara memecah kesunyian. "Mereka ada di dalam," seorang wanita bertanya dengan nada rendah dan mendesak. Berbalut parka tebal dengan wajah setengah tersembunyi di balik tudung dan syal, hanya matanya yang tajam dan cemas terlihat, bergerak cepat ke arah pintu kabin. Ethan mengangkat tangannya dengan gerakan menenangkan. "Siapa kau?" tanyanya. Suaranya tetap tenang, meskipun detak jantungnya berdegup kencang karena kemunculannya yang tiba-tiba. Mata wanita itu sedikit menyipit. "Aku melacak serigala," jawabnya, seolah itu sudah jelas. "Mereka bagian dari kawanan lokal yang hilang. Aku sudah mengikuti jejak mereka selama berhari-hari." Reaksi Ethan spontan, detak jantungnya melonjak. "Melacak mereka?" ulangnya, nada khawatir terdengar jelas dalam suaranya. Kekhawatiran tentang keselamatan serigala itu membanjiri pikirannya. Apakah wanita ini ancaman bagi mereka, atau mungkin seorang penjaga hutan atau ilmuwan? Wanita itu menghela napas, uapnya terlihat di udara dingin. "Bukan seperti yang kau pikirkan," tambahnya cepat, seolah menangkap kekhawatiran Ethan. "Aku di sini untuk membantu mereka. Aku bekerja dengan tim rehabilitasi satwa liar. Kami sudah mengawasi kawanan ini, terutama 2 ekor ini." Suaranya melembut, dipenuhi kepedulian. Yang lebih muda terluka dan terpisah dari yang lain. Mereka rentan sendirian di luar sana. Ethan merasa lega, meskipun sedikit keraguan masih tersisa. "Kenapa tidak langsung mengetuk pintu daripada bersembunyi?" tanyanya. Wanita itu mengalihkan pandangannya, rona malu muncul di wajahnya. "Aku harus memastikan mereka benar-benar ada di sini. Reaksi orang terhadap serigala bisa tidak terduga." Ethan memahami alasan itu. "Masuklah," ajaknya mengisyaratkan ke arah kabin, tapi pelan-pelan. Mereka mudah terkejut dan aku tak mau menakuti mereka. Saat mereka masuk, Ethan bersiap menghadapi ketegangan. Serigala yang lebih besar menyadari kehadiran orang asing, mengeluarkan geraman waspada dan berdiri di depan pasangannya yang terluka dengan sikap protektif.
Wanita itu perlahan menurunkan tudung dan melepaskan syalnya, memperlihatkan wajah yang lelah namun penuh tekad. Ia berjongkok, mengulurkan tangannya dengan telapak menghadap ke atas sebagai tanda niat baik. "Hei, kau yang besar," bisiknya lembut. "Tak apa, aku di sini untuk membantu." Suaranya membawa ketenangan seseorang yang terbiasa menangani satwa liar. Perlahan, ia bergerak lebih dekat, menjaga kontak mata dengan serigala itu. Ethan mengamati dalam diam dengan kagum saat serigala yang awalnya waspada, akhirnya sedikit rileks, mengizinkannya mendekat. Namanya Elena, wanita itu berseru kembali kepada Ethan, menyadari tatapannya yang penuh perhatian. "Aku peneliti lapangan di Northridge Wildlife Center." Kehadiran Elena yang percaya diri tampaknya menenangkan serigala. Dengan hati-hati, ia memeriksa kaki serigala yang lebih kecil yang sudah dibalut perban, lalu mengangguk puas ke arah Ethan. "Kau sudah melakukan ini dengan baik," ujarnya, nada suaranya penuh penghargaan. "Kau mungkin telah menyelamatkan nyawanya." Ethan menghela napas lega. "Aku hanya ingin melakukan yang bisa kulakukan," jawabnya pelan. Elena kemudian menjelaskan bahwa serigala-serigala ini adalah bagian dari kawanan yang sedang diteliti karena jumlah mereka yang semakin berkurang di daerah itu. Serigala betina yang terluka masih muda, mungkin terjebak dalam perangkap atau terluka dalam perkelahian memperebutkan wilayah. Serigala yang lebih besar adalah saudaranya, hampir satu-satunya keluarga yang tersisa. Mereka terpisah dari kawanannya saat badai salju hebat melanda, dan tim Elena sudah sangat khawatir sampai akhirnya ia menemukan jejak mereka. Seiring ia berbicara, serigala-serigala itu tampak lebih tenang. Tubuh mereka sedikit rileks, mungkin mengenali aroma atau suara Elena yang familiar. Ethan merasakan campuran lega dan kesedihan. Ia tahu waktu kebersamaannya dengan serigala-serigala ini akan segera berakhir. Mereka memerlukan perawatan profesional dan pada akhirnya tempat mereka memang di alam liar. "Apa kau berencana membawa mereka kembali ke pusatmu?" tanyanya pelan. Elena mengangguk. "Ya, kami memiliki fasilitas untuk merawat cederanya dengan lebih baik. Setelah dia pulih, kami akan melepas mereka kembali ke habitatnya." Ia berhenti sejenak, menatap Ethan dengan penuh pengertian. "Tentu saja itu hanya jika kau mengizinkannya. Bagaimanapun, ini adalah tempatmu." Ethan menatap serigala-serigala itu, merasakan tarikan emosional yang tajam di hatinya. Dalam waktu singkat, ia telah menjalin ikatan yang tak terduga dengan mereka. Namun, ia tahu apa yang terbaik. "Ini demi kebaikan mereka, bukan?" tanyanya. "Benar," jawab Elena dengan lembut namun tegas. "Mereka adalah hewan liar. Mereka akan berkembang dengan baik setelah kembali sehat dan berkumpul dengan kawanannya." Pada saat itu, Ethan merasakan pertarungan antara belas kasih dan kewajiban. Ia ingin melindungi mereka selamanya dari dunia di luar kabinnya. Namun ia juga tahu bahwa kebebasan sejati dan kelangsungan hidup mereka ada di alam liar. Bangkit berdiri, ia menatap Elena dengan senyum mantap. "Kalau begitu, mari lakukan yang benar," katanya tegas. "Aku siap membantu dengan cara apapun yang dibutuhkan." Kedatangan Elena menandai babak baru dalam kehidupan di kabin Ethan. Bagi serigala, ia adalah sosok yang menenangkan. Seseorang dengan aroma dan sikap yang menandakan keselamatan, meskipun kepercayaan mereka belum sepenuhnya diberikan. Bagi Ethan, Elena adalah jawaban tak terduga atas masalah yang dihadapinya. Memastikan serigala-serigala ini mendapat perawatan yang layak tanpa menghilangkan sifat liar mereka. Setelah berkenalan, Elena menaruh peralatannya di sudut ruangan dan beralih ke serigala yang lebih kecil. Ia memeriksa kakinya dengan cermat. Ekspresinya menjadi serius saat mengamati bengkaknya. "Tidak terinfeksi," ia mengamati sambil melirik ke arah Ethan.
Tapi dia membutuhkan perawatan lebih lanjut di pusat kami. Kau sudah melakukan pekerjaan luar biasa dengan sumber daya yang kau miliki." Ethan merasa lega sekaligus bangga. Ia mengamati bagaimana Elena berinteraksi dengan serigala-serigala itu dengan kelembutan yang mendalam. Suaranya menenangkan, gerak tubuhnya tanpa ancaman. Serigala yang lebih besar memperhatikannya dengan saksama, sesekali mengeluarkan erangan pelan, mengekspresikan kekhawatirannya terhadap saudaranya. Elena menunjuk ke arah serigala yang lebih besar, yang bersikap protektif. "Ini pasti saudaranya," katanya sambil mengangguk. Serigala memiliki ikatan keluarga yang sangat kuat. Dengan dia terluka, saudaranya tidak akan meninggalkannya. Ethan mengangguk setuju. Selama beberapa hari terakhir, ia telah mengamati betapa eratnya hubungan mereka. Serigala yang lebih besar selalu menjadi penjaga setia, bahkan berbagi kehangatan tubuhnya dengan yang lebih kecil di malam-malam yang dingin dan penuh badai. Saat senja mendekat, Ethan menyarankan agar mereka menghabiskan satu malam lagi di kabin sebelum mencoba memindahkan serigala-serigala itu. Elena setuju, menekankan pentingnya mengurangi stres pada hewan-hewan itu. Ia mengusulkan agar mereka perlahan membiasakan serigala dengan kandang atau kendaraan, menyiapkan satu di dekat mereka agar transisi lebih mudah. "Itu kabar baik," ujar Ethan, mengungkapkan kesiapan dengan snowmobilnya. "Ini bisa membantu kita mencapai timmu lebih cepat atau setidaknya membawa mereka sebagian jalan jika jalannya belum bisa dilewati." Ekspresi Elena cerah penuh penghargaan. "Itu akan sangat membantu. Aku meninggalkan trukku beberapa mil dari sini, tapi salju yang tebal membuatnya mustahil untuk mendekat saat ini." Dalam 1 jam berikutnya, mereka dengan cermat menyusun rencana. Elena berencana menghubungi timnya saat fajar. Mereka akan menyiapkan ruang aman bagi serigala di pusat rehabilitasi. Sementara itu, Ethan akan membantu menavigasi lanskap bersalju untuk mengangkut mereka. Meskipun rencana sudah tersusun dengan baik, Ethan sadar bahwa alam liar selalu bisa membawa tantangan yang tak terduga. Saat senja berubah menjadi malam, kabin diterangi oleh cahaya hangat dari api unggun. Kedua serigala, yang kini diberi nama Karma, berbaring damai berdampingan, napas mereka dalam dan teratur. Elena menatap mereka dengan tatapan lembut penuh kepedulian. "Aku sudah mengikuti pergerakan mereka selama berbulan-bulan," katanya dengan suara pelan. "Awalnya mereka bagian dari kawanan beranggotakan 6 ekor. Tapi setelah badai salju, kami kehilangan jejak mereka dan aku takut mereka tidak bertahan hidup." Ethan mengaduk bara api di perapian, merasakan gelombang simpati yang kuat. Mereka pasti terpisah saat badai itu, hampir seperti keajaiban bahwa mereka sampai di tempat ini atau bahwa aku menemukannya. Elena mengangguk setuju. Serigala sangat bergantung pada kawanan mereka. Terpisah bisa berakibat fatal, terutama jika mereka terluka. Luar biasa bagaimana mereka bisa bertahan selama ini. Mereka lalu beralih ke topik yang lebih santai. Pengalaman Elena sebagai peneliti, kehidupan terpencil Ethan di kabin jauh, dan tantangan bertahan di lingkungan yang keras. Angin di luar mereda, menciptakan keheningan yang tenang namun sedikit mengusik. Sesekali, serigala bergerak atau mengembuskan napas pelan, mengingatkan Ethan akan kedekatan mereka dan ikatan rapuh yang telah mereka berikan padanya. Sebelum tidur, Ethan kembali menyiapkan makanan untuk serigala. Elena mengamatinya dengan saksama, tertarik namun tetap berhati-hati. Ia kagum melihat bagaimana hewan-hewan itu bertingkah begitu alami di dekatnya. "Kamu benar-benar telah melakukan sesuatu yang luar biasa," komentarnya dengan nada penuh hormat. Sebagian besar serigala akan terlalu takut atau agresif untuk mendekati tempat tinggal manusia, tapi mereka tampaknya mengenali kebaikanmu.
Ethan sedikit tersipu, tidak terbiasa menerima pujian seperti itu. Aku tidak bisa diam saja melihat mereka menderita dalam dingin, katanya pelan. Mereka sangat membutuhkan bantuan, dan kurasa aku juga. Mata Elena berbinar tertarik. Ethan terdiam sejenak, lalu tersenyum ragu. Hidup sendirian di sini tidak mudah. Mungkin dalam beberapa hal, aku juga butuh kehadiran mereka seperti mereka butuh bantuanku. Saat malam semakin larut, angin kembali kencang, melolong melewati kabin. Bangunan itu berderit tertiup badai, dan salju menghantam jendela. Sesekali, Ethan dan Elena terbangun untuk memeriksa serigala, yang tetap tenang dan beristirahat dengan damai. Sesekali, serigala alfa mengangkat kepalanya, telinganya tegak seolah-olah menangkap sesuatu. Namun, setiap kali, ia kembali berbaring, merasa aman. Saat fajar tiba, cahaya kelabu samar menembus jendela yang diselimuti es. Elena dengan mata masih mengantuk, meregangkan tubuh dan menguap. Aku akan mencoba menghubungi timku sekarang, katanya sambil mengambil radio kecil dari tasnya. Ia keluar menahan dinginnya udara demi mendapatkan sinyal yang lebih baik. Di dalam, Ethan menyiapkan kopi, aroma hangatnya memenuhi kabin. Serigala mulai terbangun, yang lebih kecil membuka matanya perlahan. Kakinya yang dibalut perban tampak sedikit membaik, meski masih bengkak. Ethan memberi mereka air segar, merasakan hubungan mendalam saat merawat hewan-hewan liar itu. Ketika Elena kembali ke dalam, wajahnya menunjukkan campuran antara lega dan cemas. Mereka akan datang membantu, katanya. 2 orang dari timku akan menemui kita sekitar 5 kilometer dari sini, di dekat sungai yang membeku. Jika kita bisa membawa serigala ke sana, mereka akan mengurus sisanya. Ethan mengangguk setuju. Kita harus bersiap. Motor salju bisa membawa kita dan serigala jika kita berhati-hati. Elena mengangguk dan mereka mulai bekerja. Mereka membuat kereta darurat yang diikat di belakang motor salju, melapisinya dengan selimut agar serigala yang terluka tetap nyaman. Serigala yang lebih besar awalnya waspada, akhirnya mendekat dan memeriksa kereta itu, seolah memahami tujuannya dan menerimanya tanpa perlawanan. Tantangan terakhir adalah membawa serigala ke dalam kereta. Ethan memimpin, membuka pintu kabin ke lanskap bersalju yang luas. Angin dingin masuk, mengibaskan bulu serigala. Elena berjalan lebih dulu, menggunakan suara lembut dan gerakan tenang untuk membimbing mereka. Serigala yang lebih kecil mengeluarkan rintihan pelan saat diangkat ke dalam kereta, tetapi perban dan salepnya tampaknya memberi sedikit kenyamanan dan ia berbaring tanpa banyak perlawanan. Serigala yang lebih besar melompat masuk dengan sendirinya, melingkarkan tubuhnya secara protektif di sekitar rekannya. Setelah serigala aman di tempatnya, Ethan menaiki motor salju dengan Elena tepat di belakangnya, menggenggam radio. Mesin menyala dengan gemuruh, memecah keheningan, dan mereka mulai meninggalkan kabin. Ethan merasakan kesedihan saat meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah bagi hubungan langka antara manusia dan serigala. Namun, ia tahu perjalanan ini penting, baik untuk pemulihan serigala maupun untuk dirinya sendiri. Motor salju meluncur di atas salju yang masih perawan, suara mesinnya menjadi satu-satunya suara di dunia yang beku ini. Ethan mengendalikan kemudi dengan penuh fokus, sementara Elena terus mengawasi kereta di belakang. Tempat serigala berbaring bersama yang terluka dilindungi oleh saudaranya. Tujuan mereka adalah sungai beku, tempat rekan-rekan Elena menunggu. Perjalanan sejauh 5 kilometer terasa sekaligus singkat dan penuh tantangan. Matahari hanya memberikan sedikit kehangatan, sementara musim dingin Alaska tetap ganas, dengan angin kencang menerbangkan butiran salju yang menusuk kulit.
Saat mereka melewati medan sulit, Elena sering memeriksa radionya untuk menerima pembaruan, meskipun sinyal kadang berderak dan terdistorsi oleh hutan lebat serta pegunungan tinggi. Mereka akan sampai dalam 1 jam, teriak Elena di atas suara angin yang menderu. Kita harus menjaga kecepatan. Ethan mengangguk sebagai jawaban, fokus mengemudi melewati gundukan salju dan menghindari batu tersembunyi. Ia sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan perjalanan tidak terlalu kasar bagi serigala. Serigala yang lebih besar menegakkan telinganya setiap kali motor salju berbelok. Tetapi sikapnya yang tenang menunjukkan bahwa ia mempercayai Ethan dan Elena. 10 menit dalam perjalanan, langit tiba-tiba berubah kelam. Gumpalan awan abu-abu pekat menggulung, menandakan badai salju yang mendekat. Kekhawatiran Ethan semakin besar. Menghadapi badai salju dengan hewan terluka adalah situasi yang ingin ia hindari. Kita harus mempercepat, katanya. Menoleh ke belakang agar Elena bisa mendengarnya. Ia mengangguk dan menepuk bahunya dengan penuh keyakinan. Bersiap menghadapi perjalanan yang lebih kasar. Kereta berguncang melewati gundukan es, menaburkan salju ke arah serigala. Mereka mengeluarkan rintihan kecil karena dingin, tetapi tetap diam, seolah memahami bahwa keselamatan mereka bergantung pada tetap berada di dalam kereta. Saat mereka memasuki bagian hutan yang lebih lebat, jarak pandang menurun drastis dengan pepohonan yang semakin rapat. Cabang-cabangnya berat tertutup salju. Ethan mengurangi kecepatan, mengendalikan motor salju dengan hati-hati agar terhindar dari tabrakan yang berbahaya dengan pohon atau rintangan tersembunyi. Kita hampir sampai di sungai, kata Elena setelah memeriksa GPS genggamnya. Tetap ikuti garis pepohonan, kita seharusnya segera menemukannya. Tak lama kemudian mereka mencapai sebuah area terbuka yang luas di mana sungai yang telah membeku berkilauan di bawah sinar matahari yang pucat. Salju yang tertiup angin melayang di permukaannya, membuatnya tampak seperti jalur es yang halus. Kita harus menyeberang di sini, usul Elena. Timku seharusnya ada di sisi lain. Dengan hati-hati, Ethan mengarahkan motor salju ke atas es, menguji kekuatannya. Es itu berderit pelan, tetapi tetap kokoh saat mereka meluncur melewatinya. Ethan terpukau oleh keindahan pemandangan yang keras ini. Tak tersentuh, sunyi, dan luas. Namun, awan gelap yang semakin menebal mulai menciptakan bayangan suram di pegunungan di kejauhan. Di tengah perjalanan melintasi sungai, radio tiba-tiba berbunyi. Elena, ini Bob, suara samar terdengar. Kami datang dari arah timur, tapi badai semakin cepat. Jika sampai lebih dulu, kalian mungkin harus mencari tempat berlindung. Ethan dan Elena saling berpandangan cemas. Mengerti, Bob, jawab Elena. Kami sedang menyeberangi sungai sekarang. Sebentar lagi sampai di sisi lain. Di mana tepatnya kalian berada? Cari tanda merah di pohon pinus. Suara Bob kembali terdengar. Kami sudah menyiapkan tempat perlindungan sementara di sana. Tepat saat itu, angin bertiup semakin kencang, menghantam permukaan es dengan butiran salju yang berterbangan. Jarak pandang semakin menurun, dan Ethan harus bekerja keras menjaga motor salju tetap stabil. Serigala merasakan ketegangan di udara mulai merengek gelisah. Yang lebih kecil menggigil, entah karena dingin, takut, atau keduanya. Elena menyentuh bahu Ethan dengan lembut. Sedikit lagi, katanya meyakinkan, kita harus menemukan tanda itu. Mereka akhirnya sampai di sisi lain sungai, di mana hutan lebat berdiri seperti penjaga yang sunyi. Angin membawa butiran salju ke wajah mereka, mengaburkan pandangan. Ethan menyipitkan mata, mencari warna merah di batang pohon. Akhirnya di tengah badai salju, ia menangkap sekilas warna mencolok di sebuah pohon pinus tinggi. Rasa lega membanjiri dirinya saat ia mengarahkan motor salju ke sana.
Di bawah pohon pinus itu tampak sebuah tempat perlindungan yang setengah jadi, dengan dua sosok mengenakan pakaian musim dingin tebal, berjuang mengikat terpal di tengah angin kencang. Tak jauh dari sana, api kecil berkobar, menawarkan secercah kehangatan di tengah udara beku. Elena melambaikan tangan dengan semangat, dan kedua sosok itu menoleh, mengangkat tangan menyambut mereka. Begitu mereka mendekat, Ethan mematikan mesin motor salju. Elena melompat turun dan segera berbicara dengan timnya, suaranya hampir tenggelam oleh deru angin. "Kami menemukan mereka," serunya, menunjuk ke arah kereta. "Mereka lemah tapi bertahan. Yang kecil kakinya terluka." Bob, pria bertubuh tinggi dengan janggut beruban, mengangguk dengan ekspresi serius. "Ayo bawa mereka ke tempat perlindungan," perintahnya. Rekannya, seorang wanita mungil bernama Mia, dengan cepat menggelar selimut tebal di dalam tempat perlindungan darurat. "Badai ini akan segera menghantam," kata Mia dengan nada penuh kewaspadaan. Mereka perlahan membimbing serigala turun dari kereta. Serigala yang lebih besar mengeluarkan geraman rendah saat Bob mendekat. Tetapi ketenangan Elena membuatnya tetap terkendali. Serigala yang lebih kecil, yang tubuhnya gemetar karena dingin dan stres, membiarkan Mia dengan hati-hati membimbingnya ke atas selimut yang hangat. Ethan berdiri waspada, siap turun tangan jika serigala menjadi gelisah. Setelah mereka tertidur di bawah terpal dekat dengan kehangatan api, tim segera bekerja untuk mengamankan tempat perlindungan. Bob bergegas mengikat lebih banyak tali untuk menghadapi amukan badai yang semakin mendekat, sementara Mia mengatur perlengkapan yang diperlukan untuk merawat serigala. 1 set kotak P3K lengkap, perban bersih, dan obat penenang jika dibutuhkan. Ethan memperhatikan dari samping tersapu oleh campuran emosi. Lega karena serigala berada di tangan yang tepat, tetapi juga diliputi rasa kehilangan yang aneh. Selama beberapa hari terakhir, mereka adalah tanggung jawabnya, membentuk ikatan yang tidak ia duga. Kini, ia merasa sedih memikirkan bahwa mereka mungkin tidak lagi bergantung padanya setelah sembuh dan kembali ke kawanan mereka. Elena menyadari kegelisahan Ethan saat ia dan Sofia merawat kaki serigala yang terluka. Ia menoleh ke arahnya dan berkata dengan lembut, "Kami akan memastikan mereka mendapatkan perawatan terbaik." Suaranya penuh ketenangan. "Dan saat mereka siap, kita bisa membahas pelepasan mereka. Mungkin kamu bisa ikut dalam proses itu." Ethan tersenyum kecil menghargai kata-katanya, lalu mengangguk. "Aku ingin sekali," bisiknya. Angin bertiup semakin kencang, mengguncang terpal dengan keras. Namun di dalam kamp kecil ini ada kehangatan yang lebih dari sekadar api unggun. Kehangatan itu berasal dari rasa kasih sayang yang dibagikan, kerjasama, dan penghormatan yang semakin dalam terhadap makhluk-makhluk liar yang mulia namun rapuh ini. Badai terus membangun kekuatannya di luar, tali dan terpal tempat perlindungan bergetar hebat di tengah hembusan angin yang semakin kuat. Awan gelap menggantung rendah, udara menjadi semakin dingin, menandakan badai akan segera menerjang. Ethan berdiri di dalam perlindungan seadanya, mengamati butiran es yang berputar liar di sekitar mereka. Di dalam, kedua serigala beristirahat di atas selimut tebal. Napas mereka terlihat jelas di udara beku. Kaki serigala yang lebih kecil telah dibalut ulang dengan perban steril, dan obat penenang telah meredakan gemetarannya. Serigala yang lebih besar tetap waspada, matanya terus mengamati manusia di sekitarnya, siap melindungi saudaranya jika diperlukan. Sesekali, ia mengeluarkan erangan rendah, bereaksi terhadap angin kencang yang mengguncang tempat perlindungan mereka. Elena berjongkok di dekat serigala, menyesuaikan perban pada kaki yang terluka. Suaranya hampir tertelan oleh deru angin. "Kita harus bertahan di sini sampai badai reda," jelasnya kepada semua orang.
Jika kita bergerak sekarang, kita bisa terkena radang dingin atau lebih buruk lagi, baik bagi kita maupun bagi mereka. Ethan mengangguk, ekspresinya penuh kekhawatiran. Tetap di sini berarti bergantung pada tempat perlindungan darurat ini, dengan api kecil dan persediaan yang terbatas. Biasanya badai seperti ini berlangsung berapa lama? Tanyanya, menoleh ke Bob yang sedang berjuang mengamankan sudut terpal. Bisa beberapa jam atau bisa sepanjang malam, jawab Bob dengan suara tegang. Cuaca di Alaska tidak bisa diprediksi. Tanpa pilihan lain, mereka menggandakan usaha untuk memperkuat tempat perlindungan. Ethan membantu Sofia menumpuk salju di tepi terpal untuk menghalangi angin. Sementara Bob dan Elena menyiapkan terpal tambahan untuk menambah kehangatan. Serigala mengamati dengan diam. Mata mereka mengikuti setiap gerakan para manusia yang berusaha melindungi mereka dari kerasnya alam. Saat Ethan berpindah dari satu tugas ke tugas lain, ia merasa takjub dengan perubahan mendadak dalam hidupnya. Hanya beberapa hari yang lalu, ia masih tenggelam dalam rutinitas soliternya. Memotong kayu dan menjalani malam-malam panjang seorang diri. Sekarang, ia berada di tengah-tengah sebuah tim yang erat, bekerja tanpa lelah demi keselamatan dua serigala liar yang tanpa disadari telah mengisi kesendiriannya. Motor saljunya yang setia, Ranger berdiri tak jauh, perlahan menghilang di bawah tumpukan salju yang terus bertambah. Ethan meliriknya dengan khawatir, menyadari bahwa jika badai ini semakin parah, akses ke peralatan mereka atau kemungkinan evakuasi darurat bisa menjadi sangat berbahaya. Pikiran itu menekan dadanya dengan campuran kecemasan dan tekad. Saat badai mencapai puncaknya, kelompok itu berkumpul di sekitar api kecil yang dinyalakan di lubang dangkal, dirancang agar percikan tidak menyebar. Kehangatan api memang terbatas, tetapi cukup untuk menghalau kebas yang mulai menjalar ke anggota tubuh mereka. Bob dan Sofia bergantian menambahkan ranting kecil dan cabang yang mereka kumpulkan dari bawah naungan pepohonan cemara di sekitar tempat perlindungan. Sementara itu, serigala tampaknya merasa nyaman dengan kehadiran kelompok tersebut. Mata mereka setengah terpejam, hampir tertidur, menikmati suara api yang berderak lembut dan nada percakapan manusia yang menenangkan. Sesekali, Elena memeriksa kondisi serigala yang lebih kecil, memastikan obat penenang bekerja tanpa efek samping. Dia stabil. Elena mengumumkan dengan napas lega, sekarang kita hanya perlu memastikan tidak ada infeksi sampai dia bisa mendapatkan perawatan yang sesungguhnya. Tak jauh dari sana, Ethan perlahan mengulurkan tangannya, menyentuh sisi serigala yang lebih besar, menawarkan isyarat kepercayaan tanpa kata. Yang mengejutkannya, serigala itu tidak menolak. Sebaliknya, ia bergeser sedikit lebih dekat, seolah mengakui dan menerima kasih sayang yang diberikan kepadanya. Kalian benar-benar makhluk yang luar biasa, bisik Ethan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Keduanya adalah pejuang sejati. Saat kegelapan menyelimuti mereka, badai semakin menggila. Anginnya menderu kencang menembus udara dingin yang menusuk. Suhu turun drastis, memaksa mereka untuk tetap siaga dalam perjuangan bertahan hidup. Tak ada seorang pun yang bisa menikmati tidur nyenyak. Api harus terus dijaga dan terpal harus diperkuat agar tak tersapu angin yang semakin liar. Di gilirannya berjaga, Ethan memperhatikan serigala yang lebih besar mondar-mandir dengan gelisah di dekat saudaranya yang terluka. Obat penenang sudah bekerja, membuat serigala kecil itu tidur dengan tenang, tetapi yang lebih besar jelas menunjukkan kecemasan. Ia terus-menerus mendorong saudaranya dengan hidungnya, mengeluarkan rengekan pelan yang seolah berkata, "Aku di sini, jangan takut." Melihat pemandangan itu, Ethan merasa tersentuh.
Ia menyaksikan bagaimana serigala ini menunjukkan kepedulian dan ikatan emosional yang kuat, bukan sekadar naluri bertahan hidup. Seringkali mereka dianggap hanya sebagai predator liar, tetapi kenyataannya mereka memiliki kesetiaan dan kasih sayang yang mendalam, sama seperti manusia. Saat malam melewati tengah malam, badai semakin mengganas. Salju tebal menutupi segalanya, mengguncang tempat perlindungan darurat mereka. Elena dan Sofia dengan cepat memperkuat sisi yang paling terkena angin, menancapkan pasak lebih dalam ke tanah beku. Suara Bob yang memberi arahan hampir tenggelam oleh deru angin. Ethan ikut membantu, meskipun tangannya mulai mati rasa, bahkan di balik sarung tangan tebalnya. Serigala pun bisa merasakan kegelisahan di udara. Yang lebih besar tampak tegang, telinganya menegang setiap kali angin mencambuk terpal dengan keras. Saat suara keras tiba-tiba membuat terpal berkibar liar, serigala itu menggeram pelan, memperlihatkan giginya sebagai reaksi naluriah terhadap ancaman yang tak terlihat. Elena menenangkan serigala itu dengan suara lembut, menatapnya dengan ketenangan yang kuat. Dalam momen itu, manusia dan serigala bertemu dalam pemahaman yang sunyi bahwa mereka sedang menghadapi kekuatan alam yang tak terkendali bersama-sama. "Tunggu dulu," bisiknya sambil mengulurkan tangan dengan lembut. "Kami di sini untuk melindungimu." Seiring waktu berlalu, keganasan badai mulai mereda. Angin berubah menjadi desiran yang stabil dan salju turun dengan lembut. Bob mengintip keluar dari tempat perlindungan. Sinar senter di tangannya menembus kegelapan. "Sudah mulai reda," katanya, nada lega terdengar dalam suaranya. "Kalau terus begini, mungkin kita bisa bergerak pagi nanti." Dengan berkurangnya intensitas badai, mereka mencoba beristirahat sejenak. Ethan bersandar pada sebuah balok kayu di dekat serigala. Serigala yang lebih besar, sebelumnya gelisah, kini berbaring di dekatnya, kepalanya bertumpu di atas cakarnya. Senyum tipis muncul di wajah Ethan, menyadari betapa cepat kepercayaan itu tumbuh di tengah keadaan sulit. Ia menatap serigala yang lebih kecil, tidur dengan tenang. Bukti ketangguhannya. Meski cuaca begitu keras, ketenangannya menunjukkan kekuatan yang tersembunyi. Dengan suara pelan, Ethan berbisik, "Kamu akan baik-baik saja, kami akan menjagamu." Saat malam bergeser menuju pagi, cahaya pertama fajar mulai menembus awan yang perlahan menghilang. Badai telah berlalu, menyisakan keheningan yang dalam di sekitar sungai kecil itu. Tumpukan salju, beberapa setinggi pinggang mereka, berkilauan di bawah sinar matahari yang mulai muncul. Elena terbangun dan memeriksa radionya untuk kabar terbaru, sementara Sofia menghidupkan kembali bara api yang hampir padam. Ethan meregangkan ototnya yang kaku setelah semalaman kedinginan. Serigala pun bangun, mata mereka perlahan menyesuaikan diri dengan hari yang baru. Sudah waktunya melihat apakah mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju pemulihan dan kebebasan bagi makhluk liar yang megah ini. Pagi tiba dengan ketenangan yang hampir supranatural, seolah bumi sendiri sedang berhenti sejenak untuk pulih dari amukan badai. Cahaya matahari menari di atas salju, menciptakan hamparan putih dan emas yang kontras dengan kegelapan malam sebelumnya. Ethan merasa lega karena badai telah berlalu dan mereka bisa melanjutkan misi untuk membantu serigala. Namun, ada kegelisahan yang masih tersisa, sebuah firasat bahwa tantangan mereka belum berakhir. Tiba-tiba radio Elena berbunyi dan ia dengan cepat merespons. "Bob, apakah kau mendengar? Badai sudah reda. Bagaimana keadaanmu?" Setelah jeda singkat, Elena mendengarkan dengan saksama, lalu tubuhnya menegang saat ia menoleh ke arah Ethan. "Bob bilang cuacanya membaik, tapi sekarang ada masalah lain. Jalan menuju pusat satwa liar tertutup puing dan es. Mereka sedang mencoba membersihkannya, tapi bisa butuh waktu berjam-jam atau bahkan sehari penuh."
Ethan menghela napas berat, merasakan beban kabar itu menghimpitnya. Jadi kita terjebak di sini untuk sementara? Kita tidak bisa membiarkan serigala melewati ini, terutama dengan salah satunya yang terluka dan skuter salju tidak bisa melewati jalan utama jika terhalang. Jelas Elena. Dia mengangguk tegas. Kita harus tetap di sini sampai Bob dan timnya membersihkan jalannya. Terlalu berisiko mencoba rute lain dengan serigala. Saljunya terlalu tebal dan itu hanya akan membuat mereka semakin stres. Meskipun menghadapi hambatan tak terduga, kelompok itu tetap teguh. Mereka menambah kayu bakar ke api, memantau kondisi serigala, dan menyusun strategi untuk menghadapi situasi mereka. Serigala yang lebih besar tampak gelisah, mondar-mandir di dalam tempat perlindungan darurat mereka. Sesekali mengendus udara, seakan mencari aroma yang dikenalnya. Serigala yang lebih kecil, meski sedikit tenang karena obat penenang, masih menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan saat berbaring dengan mata setengah tertutup. Di suatu titik, Ethan menoleh ke Elena dengan sebuah pertanyaan. Elena, menurutmu mereka merasakan keberadaan kawanan mereka di dekat sini, atau ini hanya karena kegelisahan mereka? Elena terdiam sejenak, mempertimbangkan pertanyaannya dengan serius. Serigala memiliki insting kuat dalam melacak sesamanya. Mungkin saja mereka menangkap aroma samar atau merasa daerah ini familiar. Tapi dengan badai yang baru saja berlalu, kemungkinan jejak aroma mereka sudah hilang. Seiring berlalunya jam, kegelisahan mulai menyelimuti kelompok itu. Untuk mengusir kebosanan, Ethan menawarkan diri untuk mencari kayu bakar tambahan. Kara mengangguk setuju, tetapi tetap menekankan kehati-hatian. Jangan jauh-jauh dari tempat perlindungan, ia memperingatkan. Saljunya dalam dan kita tidak bisa mengambil risiko kehilanganmu jika cuaca kembali berubah. Dengan mengenakan lapisan pakaian hangat dan membawa sekop yang kokoh, Ethan berangkat, tetap menjaga jarak dekat dengan sungai kecil itu. Lanskap yang tertutup salju segar tampak indah sekaligus berbahaya. Setiap langkahnya tenggelam ke dalam salju setinggi lutut, menguji ketahanannya. Meski sulit, ia berhasil mengumpulkan cukup banyak ranting jatuh, memastikan mereka memiliki bahan bakar yang cukup untuk menghangatkan malam yang dingin. Saat Ethan berjalan kembali, sesuatu di atas salju yang tertiup angin menarik perhatiannya. Serangkaian jejak samar yang menyimpang dari tepi sungai. Jejak itu terlalu besar untuk kelinci atau rubah, tapi juga tidak cukup besar untuk seekor rusa besar. Jantungnya berdegup lebih cepat saat menyadari kemungkinan itu adalah jejak serigala. Ia bertanya-tanya apakah ini jejak dari serigala yang mereka rawat atau milik individu lain. Didorong rasa penasaran, ia memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut. Pola jejak yang tidak teratur menunjukkan bahwa hewan itu mungkin berjalan dengan pincang. Penemuan ini memunculkan pertanyaan mendesak di benaknya. Apakah ini serigala lain dari kawanan yang sama? Atau mungkinkah serigala kecil yang mereka selamatkan sempat tersesat sebelum ditemukan? Saat ia merenungkan hal itu, angin kencang tiba-tiba bertiup, mengangkat butiran salju halus dan menerpa wajahnya, sesaat mengaburkan pandangannya. Ketika badai salju kecil itu mereda, Ethan tersentak menyadari bahwa ia telah berjalan lebih jauh dari yang ia kira. Tempat perlindungan mereka kini tak lagi terlihat, tersembunyi di balik tirai salju yang terus turun. Ethan menoleh ke belakang, mengenali pohon pinus bengkok yang baru saja dilewatinya beberapa saat lalu. Akan lebih bijak untuk kembali sekarang sebelum ia tersesat atau cuaca kembali berubah. Namun, saat ia berbalik, sudut matanya menangkap gerakan cepat di antara pepohonan, sekilat warna abu-abu melesat di antara batang-batang kayu. Jantungnya berdebar, serigala lain.
Perlahan ia meletakkan kayu bakar yang telah dikumpulkannya, berusaha tidak tampak mengancam. "Halo," bisiknya, menyadari betapa anehnya menyapa hewan liar. Namun, pikirannya dipenuhi kemungkinan bahwa serigala ini mungkin memiliki keterkaitan dengan yang sedang ia rawat di tempat perlindungan. Makhluk itu mendekat dengan hati-hati, bersembunyi di balik batang pohon birch tua. Ethan dapat melihat moncongnya yang ramping, telinga runcing, dan bulunya yang kusut. Jelas itu seekor serigala, meskipun tampak lemah dan kelelahan. Ia mengawasi Ethan dengan waspada, ragu antara mendekat atau melarikan diri. Ethan tetap berdiri diam, menunjukkan sikap tenang, meniru cara ia berinteraksi dengan serigala yang terluka di kabinnya. Waktu seakan melambat saat keduanya tetap dalam kebisuan. Akhirnya, serigala itu melangkah maju dengan ragu. Kini Ethan bisa melihat tubuhnya yang kurus kering, bulunya menggumpal karena es. Kepala serigala itu tertunduk, bukan karena tunduk, tetapi karena kelelahan yang luar biasa. Gelombang empati menyapu Ethan. Berapa banyak serigala yang berjuang bertahan hidup dalam musim dingin yang ganas ini. Ia teringat perkataan Elena tentang kawanan serigala di daerah ini. Apakah ini salah satu anggotanya yang tersesat? Jika ia bisa menyatukan mereka kembali, mungkin mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Tiba-tiba, serigala itu mengeluarkan geraman dalam yang membuat Ethan tersentak. Giginya sedikit terlihat, tetapi tubuhnya yang lemah menunjukkan bahwa ia bukan ancaman nyata. Secara naluriah, Ethan mengangkat kedua tangannya telapak menghadap ke depan untuk menunjukkan bahwa ia tidak membawa senjata. "Pelan saja," bisiknya, jantungnya berdegup kencang. Namun, tatapan serigala itu berubah. Kini bukan lagi tertuju pada Ethan, melainkan sesuatu di belakangnya. Ethan dengan hati-hati menoleh, tetapi yang terlihat hanyalah cabang-cabang pohon yang tertutup salju dan jejak kakinya sendiri. Geraman serigala semakin dalam, lalu tiba-tiba ia berlari, menghilang di antara pepohonan dengan kecepatan yang bertolak belakang dengan kondisinya yang lemah. Kebingungan dan kegelisahan menyelimuti Ethan. Apa yang telah membuat serigala itu ketakutan? Mengapa ia pergi begitu tiba-tiba? Dengan erat menggenggam kayu bakarnya, Ethan bergegas kembali ke tempat perlindungan. Pikirannya terus memutar kembali kejadian tadi. Sesampainya di sana, Elena langsung menyadari raut wajahnya yang gelisah. "Semuanya baik-baik saja?" tanyanya saat Ethan meletakkan kayu di dekat api. Ethan menceritakan pertemuannya dengan serigala itu. Elena mendengarkan dengan saksama, ekspresinya penuh pertimbangan. Serigala lain terluka atau kelaparan, mungkin masih satu kawanan atau hanya pengembara yang tersesat. Mengikutinya sendirian bisa berbahaya. Ethan mengangguk pelan. "Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya." Dia terlihat sangat putus asa. "Aku mengerti," jawab Elena lembut, meletakkan tangannya di bahu Ethan. "Tapi sekarang kita harus fokus merawat yang ada di sini. Setelah mereka stabil, kita bisa mencari serigala itu. Kita tidak bisa mempertaruhkan keselamatan kita atau mereka saat ini." Ethan menatap serigala-serigala yang berbaring di bawah selimut darurat. Hatinya dipenuhi perasaan bertentangan. Alam liar begitu kejam, dan ia tahu ia tidak bisa menyelamatkan setiap makhluk yang terlantar. Namun, bayangan serigala yang sendirian, kurus dan ketakutan, membangkitkan tekad yang kuat dalam dirinya. Seiring waktu berlalu, salju yang baru turun menyelimuti daerah sekitar, meredam suara-suara dari kejauhan. Ethan dan Elena bergantian merawat serigala dan menjaga api tetap menyala, sementara Bob dan Sofia terus berusaha membuka jalan menuju jalur utama. Laporan dari radio memberi harapan meski tipis. Dahan pohon yang tumbang dan tumpukan salju masih menjadi penghalang.
Namun, pikiran Ethan terus kembali pada serigala yang ia temui di hutan. Tubuhnya yang kurus, tatapan matanya yang dipenuhi ketakutan. Ia merasakan dorongan kuat dalam hatinya, mencurigai bahwa serigala itu mungkin bagian dari keluarga yang sedang mereka coba selamatkan. Seiring waktu berlalu, kedua serigala di bawah perlindungan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Yang lebih kecil, meskipun masih kesakitan, berhasil mengubah posisinya di atas selimut tanpa mengeluarkan erangan. Saudaranya, penuh perhatian dan protektif, dengan lembut menjilati kaki yang dibalut perban, seolah menawarkan ketenangan. Elena dengan cermat memberikan obat pereda nyeri, sambil berujar, "Ini akan membantu mengurangi rasa sakit, tapi bisa membuat mereka sedikit mengantuk dan goyah. Aku hanya berharap kita bisa segera membawa mereka ke pusat perlindungan," kata Elena. Tatapannya tertuju pada lanskap yang rusak akibat badai. Mereka butuh kandang yang layak, makanan teratur, dan lingkungan yang tenang. Ethan mengangguk setuju. Mereka sudah menunjukkan kemajuan, katanya pelan, tapi aku juga masih memikirkan serigala yang sendirian itu. Elena menatapnya dengan penuh pertimbangan. Mungkin dia bagian dari kawanan mereka, atau mungkin serigala dari tempat lain. Tapi kita tidak bisa mengambil risiko dengan mencoba misi penyelamatan yang kita tidak siap untuk hadapi. Ethan memahami maksudnya, tetapi bayangan serigala yang kesepian itu terus menghantuinya. Kondisinya yang menyedihkan seakan menarik hatinya untuk bertindak. Menjelang sore, suara Bob terdengar di radio, serak dan mendesak. "Sekarang sudah ada sedikit celah di jalan. Jika kita bekerja terus, kita bisa membuka cukup ruang untuk melewati kendaraan besok pagi. Bisakah kalian bertahan sampai saat itu?" Elena segera menjawab, "Kami baik-baik saja, Bob. Serigala-serigala ini tenang, tolong lakukan secepat mungkin." Ia melirik Ethan dan mengangguk menenangkan. Rasa lega melanda Ethan. Satu malam lagi, lalu mereka bisa membawa serigala-serigala ini ke tempat yang lebih aman. Ia mendekati hewan-hewan itu dengan lembut menepuk bulu tebal serigala yang lebih besar. "Bertahanlah," bisiknya, "bantuan sedang dalam perjalanan." Namun, ketenangan mereka tak bertahan lama. Saat malam mulai menjelang dan langit berubah menjadi ungu gelap, bulu di sepanjang leher serigala yang lebih besar tiba-tiba berdiri. Dengan cepat, ia bangkit, telinganya berputar mengikuti suara samar. Tatapannya terkunci pada pepohonan di kejauhan. Serigala yang lebih kecil bergeser gelisah, mengeluarkan rintihan kecil yang penuh tanda tanya. "Apa yang membuat mereka begitu gelisah?" gumam Elena, tubuhnya menegang. Ia segera meraih teropongnya, mengarahkannya ke dalam kegelapan yang semakin pekat, memindai batas hutan. "Ada sesuatu yang bergerak di sana," katanya dengan suara tegang. "Aku belum bisa melihat apakah itu manusia atau hewan." Perasaan cemas menyelinap ke dalam diri Ethan. "Mungkin serigala yang kulihat sebelumnya," ucapnya dengan nada khawatir. Sebelum mereka bisa bereaksi, serigala yang lebih besar mengeluarkan gonggongan tajam, lalu beringsut dari selimut, menyeret kakinya yang terluka ke arah pintu keluar tempat perlindungan. Ethan segera berdiri di jalurnya, mengangkat tangan dengan gerakan menenangkan. "Pelan!" ia berkata lembut. "Kau tidak bisa begitu saja pergi sekarang." Serigala itu menggeram rendah, bukan karena marah, melainkan karena cemas. Tatapannya bergantian antara Ethan, saudara kecilnya, dan kegelapan di luar, seolah tersobek antara kewajiban dan kehati-hatian. Ethan bisa merasakannya. Serigala itu mungkin telah menangkap aroma yang dikenalnya, mungkin dari anggota kawanan yang terpisah. Tiba-tiba, radio Elena berderak memecah kesunyian yang tegang. "Elena, pembaruan darurat!" suara Bob terdengar, mendesak dan jelas.
Kami melihat serigala lain di dekat jalan, kelihatannya lemah, mungkin sedang mencoba mendekatimu. Gelombang kegembiraan menyelimuti Ethan. Pasti itu, serunya, menoleh ke Elena. Serigala ketiga sedang menuju ke sini. Elena menatapnya dengan ekspresi gelisah. Kita tidak bisa membiarkannya mendekat dalam keadaan terluka dan sendirian tanpa mencoba menolong, ujarnya. Tapi kita juga tidak bisa meninggalkan dua serigala ini. Perasaan tekad bercampur frustrasi memenuhi Ethan. Aku yang pergi, katanya tiba-tiba, bahkan dirinya sendiri terkejut dengan keputusannya. Kamu tetap di sini dengan mereka. Bisa jadi serigala itu bagian dari kawanan mereka. Mia mengerutkan alisnya, ragu. Kamu hanya satu orang. Bagaimana kalau serigala itu terlalu ketakutan atau sudah terlalu lemah? Aku tidak akan bertindak gegabah, jawab Ethan tegas. Tapi aku juga tidak bisa membiarkannya menderita di luar sana dalam kedinginan. Aku akan membawa ranger, kendaraan saljuku, dan mencoba menemuinya. Elena terdiam sejenak, menatap wajah-wajah cemas di sekelilingnya. Baiklah, katanya akhirnya dengan nada khawatir. Tapi tetaplah terhubung lewat radio. Kalau ada masalah, hubungi kami segera. Kami akan membantumu sebisa mungkin. Ethan bergegas bersiap, mengenakan pakaian hangat berlapis dan membawa perlengkapan pertolongan pertama yang ringkas. Ia memeriksa bahan bakar kendaraan saljunya, cukup untuk perjalanan singkat selama ia tetap berada di sekitar area tersebut. Aku akan mencari sebentar. Kalau tidak menemukannya atau situasinya memburuk, aku akan segera kembali. Dua serigala itu mengawasinya saat ia bersiap pergi. Yang lebih kecil mengeluarkan rintihan pelan, seolah menyadari perpisahan yang akan terjadi. Ethan berhenti sejenak, mengusap bulunya dengan lembut. Aku akan kembali, janjinya. Ia naik ke kendaraan salju, menyalakan mesinnya yang meraung di udara dingin. Saat mulai bergerak, serigala yang lebih besar melolong, suara sendunya menggema di lanskap bersalju, menciptakan keindahan yang menggetarkan hati. Ethan merasakan dingin, bukan hanya dari suhu udara, tetapi juga dari suasana yang menghantui. Bertahanlah, bisiknya pada diri sendiri saat meninggalkan tempat perlindungan. Senja semakin gelap, bayangan panjang menyelimuti salju. Ia mengikuti jejak kaki dan tanda-tanda yang samar-samar diingatnya menuju lokasi yang disebut Bob di dekat jalan yang sebagian telah dibersihkan. Ia tetap waspada, berhati-hati terhadap tumpukan salju dan es yang tersembunyi. Suara kendaraan saljunya bergemuruh, memecah keheningan belantara. Akhirnya ia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan cemara. Ethan mematikan mesin, turun dari kendaraan dan mengambil senter. Jantungnya berdebar saat ia melangkah maju dengan hati-hati. Siluet seekor serigala muncul, tubuhnya kurus, pincang, tulang rusuknya terlihat jelas di balik kulitnya. Serigala itu menggeram lemah saat Ethan mendekat. Aku tidak di sini untuk menyakitimu, Ethan meyakinkan dengan nada lembut. Mengenali tanda-tanda ketakutan yang sama, seperti yang ia lihat pada serigala lainnya. Meskipun yang satu ini tampak lebih dekat ke ambang keputusasaan, keluargamu ada di dekat sini, biarkan aku membantumu. Serigala itu terhuyung, lalu jatuh terduduk. Perasaan belas kasih yang mendalam memenuhi hati Ethan saat ia mendekat. Tiba-tiba, sosok lain muncul dari balik batang pohon cemara. Bob dengan senapan tersandang di bahunya. Pelan-pelan saja, Bob menasihati dengan lembut. Kita tidak ingin membuatnya lari ketakutan. Ethan mengangguk, bersyukur atas dukungan itu. Ia berjongkok di atas salju, mengulurkan tangannya dalam gerakan damai yang sudah mulai akrab baginya. Ia bertanya-tanya, apakah serigala itu bisa merasakan niat baiknya, atau justru akan bereaksi karena ketakutan. Serigala itu mengangkat kepalanya, matanya menangkap cahaya redup dari senter Ethan. Dalam sekejap,
Ada pemahaman sunyi antara manusia dan hewan, seolah salju yang jatuh di sekitar mereka berhenti sesaat. Jantung Ethan berdebar kencang saat ia mengamati serigala di depannya. Bayangan kurus dari belantara, napasnya berat. Bob tetap berdiri beberapa langkah di belakang, senjatanya siap tetapi tidak diangkat. Ketegangan terasa di udara, seakan seluruh hutan menahan napas, menunggu untuk melihat apakah hewan yang putus asa ini akan menerima bantuan mereka atau menolaknya. Pelan-pelan saja bisik Ethan, mendekat dengan ketenangan yang penuh kehati-hatian. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengulurkannya, mencerminkan beratnya momen itu. Ia tidak memiliki pelatihan seperti Elena dalam menangani satwa liar, tetapi empati dan nalurinya membimbingnya. Tiupan angin mengibarkan ujung mantel Ethan, membawa aromanya ke arah serigala. Hidung serigala itu berkedut, lalu ia mengeluarkan rintihan rendah dan sendu. Dalam mata lelahnya, Ethan melihat kilatan kecil, mungkin pengakuan samar atau kenangan jauh tentang rasa aman, sebelum akhirnya serigala itu roboh karena terlalu lemah untuk melawan atau melarikan diri. Dengan napas dalam, Ethan menyelimuti serigala itu dengan selimut yang dibawanya. Suaranya tetap lembut dan menenangkan. "Kamu aman sekarang," bisiknya, berharap kata-katanya bisa meredakan ketakutan hewan itu. "Kami akan membawamu kembali ke keluargamu." Bob melangkah mendekat, matanya mengawasi garis pepohonan yang gelap, waspada terhadap kemungkinan ancaman. "Mari kita bawa kembali ke Elena," sarannya pelan. "Mungkin serigala ini adalah bagian terakhir yang selama ini kita cari." Ethan mengangguk dan dengan hati-hati menopang kepala serigala itu, merasakan betapa ringannya tubuhnya. Tanda jelas betapa lama hewan itu kekurangan makanan. "Kita harus menangani ini dengan hati-hati," ujarnya menatap Bob. "Aku pegang bagian depan, kamu pegang bagian belakang." Bersama-sama mereka dengan hati-hati meletakkan serigala yang lemah itu di atas kereta luncur, mirip dengan yang sebelumnya digunakan Ethan untuk membawa serigala lainnya. Hewan itu mengeluarkan rintihan kecil, tubuhnya terlalu lelah untuk melawan. Setelah memastikan serigala itu aman di tempatnya, Bob mengambil alih menarik kereta luncur dengan kendaraan saljunya, sementara Ethan mengikuti di belakang dengan model lamanya, Ranger. Perjalanan kembali ke tempat perlindungan sementara dipenuhi ketegangan dan kegembiraan yang tertahan. Ethan merasakan gelombang antisipasi, membayangkan membawa serigala yang sendirian ini kembali ke yang lain. Tetapi ia juga cemas akan bagaimana mereka akan menerimanya. Serigala memiliki struktur sosial yang kompleks dan tidak ada jaminan bahwa anggota baru ini akan langsung diterima. Namun, ia tetap berpegang pada harapan, terangkat oleh ikatan yang jelas, terlihat di antara dua serigala yang telah ia rawat. Saat mereka tiba di tempat perlindungan, langit senja berubah menjadi semburat ungu dan oranye, seolah memberikan jeda singkat dari dinginnya udara. Elena bergegas keluar untuk menyambut mereka, ekspresinya campuran antara khawatir dan terkejut. "Kalian menemukannya," serunya, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Ethan turun dari kendaraan saljunya dan mengangguk serius. Kondisinya buruk, tapi masih bertahan. Ia mengonfirmasi. Bersama-sama mereka membawa kereta luncur ke dalam tempat perlindungan, dan kehadiran serigala baru langsung menimbulkan kegemparan. Serigala yang lebih besar di dalam segera bangkit, mengeluarkan gonggongan tajam yang bergema di antara dinding terpal. Serigala yang lebih kecil, yang masih dalam pemulihan, mengangkat kepalanya, melihat sekeliling dengan kebingungan. Dengan hati-hati, Elena menempatkan dirinya di antara pendatang baru dan dua serigala lainnya, bersiap jika terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Keheningan tegang menyelimuti mereka saat Ethan dan Elena dengan lembut membuka selimut dari serigala ketiga. Awalnya, serigala yang terluka
tampak gelisah, menggonggong dan berjalan terpincang. Namun, saat matanya bertemu dengan serigala yang lebih besar, kilatan pengenalan terlihat di antara mereka. Sebuah rintihan lembut dan penuh harap terdengar, dan sikap serigala yang lebih besar melunak dari pertahanan yang agresif menjadi isyarat pengakuan. Ia mendekat, mengendus serigala baru itu dengan telinga yang merunduk, menunjukkan simpati. Serigala yang lebih kecil mengerang pelan, berusaha bangkit meski kakinya masih terbalut perban. Ketiganya terlibat dalam interaksi sunyi, bahasa tubuh mereka berbicara lebih dalam dari kata-kata. Elena menarik napas lega, dan itu terdengar jelas. Mereka saling mengenali. Lihat bagaimana mereka menyapa. Tidak ada geraman, tidak ada bulu yang berdiri. Mereka pasti dari keluarga yang sama, ujarnya. Air mata menggenang di mata Ethan, menyaksikan momen yang begitu dalam dan intim di antara makhluk liar ini sungguh menggugah hatinya. Secara naluriah, ia melangkah mundur, memberi mereka ruang untuk memperbarui ikatan mereka. Meski lemah, serigala ketiga dengan lembut menyentuhkan hidungnya ke saudaranya, sebuah interaksi yang halus namun sangat mengharukan. Serigala yang lebih besar tetap dekat, mengawasi dengan tatapan protektif. Akhirnya mereka bertiga berbaring bersama di atas selimut. Sebuah keluarga kecil yang kembali bersatu. Suara lirih dan jilat lembut di antara mereka menyampaikan kenyamanan. Kita di sini, kita telah melewati semuanya. Bagi Ethan dan kelompoknya, ini adalah momen yang begitu mengagumkan hingga perjuangan yang baru saja mereka hadapi terasa jauh. Kau berhasil, bisik Elena pada Ethan, melirik ke arah kereta luncur. Kalau kau tidak pergi, serigala itu mungkin sudah mati sendirian di salju. Ethan hanya mengangkat bahu dengan rendah hati, emosinya berkecamuk. Ini usaha tim sungguh. Aku hanya merasa harus melakukannya. Perenungan mereka terputus oleh suara statis dari radio Elena. Suara Bob terdengar, dipenuhi urgensi. Jalannya sudah cukup bisa dilewati oleh truk sekarang. Kami dalam perjalanan, harusnya tiba dalam waktu kurang dari 20 menit. Tim segera bergerak dengan penuh semangat. Serigala-serigala itu membutuhkan transportasi yang aman dan kini dengan kawanan yang kembali utuh, misi mereka terasa semakin berarti. Sofia menyiapkan obat penenang untuk menenangkan serigala jika diperlukan selama perjalanan. Ethan menawarkan diri untuk membantu memindahkan mereka, meskipun pikirannya terasa berat membayangkan perpisahan yang semakin dekat. Ketika Bob dan Sofia tiba dengan kendaraan yang kokoh, mereka dengan hati-hati memindahkan 3 serigala ke dalam kandang luas yang kosong. Anggota terbaru dari kawanan itu paling banyak melawan, tetapi akhirnya tenang setelah beberapa belayan lembut dan sedikit obat penenang. Di dalam kandang, ketiga serigala itu tetap saling menatap melalui jaring. Tatapan mereka penuh dengan kepercayaan dan penerimaan. Ethan merasa seolah-olah mereka mengerti bahwa ini adalah langkah menuju pemulihan. Di bawah cahaya lampu depan kendaraan, Ethan berdiri di samping Elena mengamati Bob yang mengamankan kandang-kandang tersebut. Salju berkilauan di bawah kaki mereka, diam-diam menjadi saksi dari momen yang penuh kemenangan sekaligus menyisakan kesedihan. Kamu bisa mengunjungi mereka di pusat rehabilitasi, tawar Elena. Mereka butuh waktu untuk pulih dan beradaptasi, tapi setelah siap, kami akan melepaskan mereka kembali ke alam liar. Ethan mengangguk, merasakan sesak di tenggorokannya. Aku ingin itu, katanya lirih. Aku perlu melihat mereka bebas, kembali ke rumah mereka yang sebenarnya. Elena tersenyum lembut. Aku yakin mereka juga akan senang melihatmu lagi. Mesin kendaraan mulai bergetar. Lampu depannya menembus senja yang semakin gelap saat kendaraan itu mulai bergerak.
Setetes air mata jatuh di pipi Ethan, campuran antara kelegaan, rasa syukur, dan perasaan kehilangan yang menusuk saat melihat mereka pergi. Ia menenangkan dirinya dengan pikiran bahwa ini adalah hasil terbaik. Sebuah keluarga yang dipersatukan kembali, diberi kesempatan baru untuk hidup. Saat keheningan menyelimuti sekitarnya, ia berbisik perpisahan tulus kepada serigala-serigala itu, membayangkan napas hangat mereka membentuk kabut tipis di udara dingin. Detak jantung mereka berpadu dengan ritme alam liar. Menoleh ke Elena, ia tersenyum rapuh. "Terima kasih," ucapnya, "untuk semuanya." Elena menepuk lengannya dengan penuh pengertian. "Bukan, terima kasih untukmu, karena telah memberi mereka kesempatan dan mengingatkan kita semua mengapa kita melakukan ini." Hari-hari setelah kepergian serigala-serigala itu terasa sangat sunyi bagi Ethan. Suara-suara yang dulu begitu akrab, rintihan pelan, dan langkah-langkah hati-hati di kabinnya, kini digantikan oleh kesunyian mendalam dari alam liar Alaska. Namun, kesunyian itu tidak lagi terasa seperti kesepian. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan ketenangan dan tujuan yang mendalam. Saat malam tiba, Ethan sering menatap cakrawala, mengenang momen-momen yang ia habiskan bersama 3 serigala itu. Ia mengingat pertemuan pertama yang penuh ketakutan, kepercayaan yang perlahan tumbuh, dan reuni mengharukan yang secara tak terduga membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Kini, mengetahui bahwa mereka aman di pusat rehabilitasi, Elena memberinya ketenangan. Ia percaya bahwa dengan perawatan yang tepat dan waktu untuk sembuh, mereka akan segera kembali menjelajahi hutan bersalju di tanah kelahiran mereka. Sesuai janjinya, Elena terus memberi kabar. Ia secara rutin mengirimkan pembaruan beserta foto-foto yang menunjukkan serigala-serigala itu pulih di kandang luas, berjemur di bawah matahari, dan bermain-main di salju. Kaki serigala yang lebih kecil mulai sembuh dengan baik, perbannya secara bertahap dilepas. Serigala ketiga yang sebelumnya kurus dan pemalu, perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Yang terpenting, mereka berkembang sebagai satu kawanan yang utuh, dengan ikatan keluarga yang semakin kuat. Ethan sering membayangkan hari di mana mereka akan dilepaskan kembali ke alam liar. Ia membayangkan dirinya berdiri di tepi hutan, menyaksikan mereka melangkah menuju kebebasan, sehat dan bersatu. Mungkin sebelum mereka menghilang ke dalam belantara, mereka akan menoleh sekali lagi, memberikan tatapan sekilas kepada pria yang telah memberi mereka kehangatan dan kasih sayang di saat mereka paling membutuhkannya. Sementara itu, Ethan kembali ke rutinitas hariannya, membelah kayu, merawat rumah kaca kecilnya, dan memperkuat kabinnya agar tetap hangat menghadapi dinginnya musim. Namun kini ia menjalani semua itu dengan rasa takjub yang baru terhadap tanah tempat ia tinggal. Jika dulu ia hanya melihat kerasnya alam, kini ia menyadari adanya harmoni yang mendalam, keseimbangan rapuh antara bertahan hidup dan kasih sayang. Ia menyimpan selimut tambahan di dekat perapian untuk berjaga-jaga, katanya pada dirinya sendiri dengan senyum yang penuh makna. Jika kisah tentang kebaikan yang tak terduga dan keluarga serigala yang bersatu kembali ini menyentuh hatimu, bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Pernahkah kamu menyaksikan hubungan antara manusia dan hewan liar yang mengubah cara pandangmu? Kami ingin mendengar ceritamu, jadi jangan ragu untuk berbagi di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan ke kanal kami, dan nantikan lebih banyak kisah yang menyoroti ikatan tak terputus yang menghubungkan kita semua. Baik di tengah belantara yang beku maupun di halaman rumah kita sendiri, kebaikan bisa menyalakan keajaiban di tempat-tempat yang paling tak terduga.